Gua dulu mungkin ya jawab Eh, dari ulang. ya, ulang-ulang. Oke. Menurut kalian berdua nih, tujuan dari aplikasi ini tuh atau website ini tuh buat apa sih? Mungkin gua dulu yang jawab ya. Mungkin kalau setelah gua explore dari website ini yang gua tangkap tuh, jadi website ini tuh dipergunakan untuk atau targetnya lah orang tua yang mungkin bingung lah dengan informasi-informasi sekolah yang ada di setiap daerah masing-masing. Kayak contoh lah di Kota Bandung, kan nggak semua orang tua tahu nih, Kota ya Bandung. nggak tahu nih misalkan anaknya mau masuk SMA tapi nggak tahu nih mau SMA mana yang bagus atau SMA mana yang kira-kiranya favorit di Kota Bandung. Nah, Oke, dengan adanya website ini tuh sangat membantu. ya dia jadi orang tua tuh terbantu jadi tahu, tinggal searching misalkan mereka mau tahu nih tentang SMA 1 Bandung, Oke. misalkan dari akreditasinya, terus fasilitasnya seperti apa, udah gitulah. Jadi info-info lah tentang sekolah gitu. Jadi membantu orang tua mengetahui sekolah yang mungkin bisa dituju buat anaknya gitu. Oke, full. Gue juga. Iyalah. Menurut lu nih, Nah, website ini tuh bertujuan buat apa sih? tujuan untuk ya mencari apa? Sekolah kan. Untuk mencari sekolah yang seperti kayak orang-orang yang di kabupaten ya kan buat susah mencari sekolah di kabupaten buat nyari sekolah di kota Bandungnya gitu. Oke, lanjut nih, pertanyaan kedua. Oke, oke. Menurut kalian berdua nih, tadi selama mengakses website ini kalian ada kendala nggak? Kalau buat eh, kendala kendala sih nggak ada ya. Kalau gua lihat dari navigasinya juga udah oke, mudah dipahami dan bisa dibilang simple lah untuk penggunaan aplikasinya, untuk penggunaan websitenya gitu, dan mudah dimengerti gitu. Kalau buat gua. Full. Menurut gua nggak ada sih apa websitenya yang buat apa tadi? Yang ada hambatan nggak lu Hambatan ketika ini? nggak ada sih. Buat hambatan kayak segala macamnya udah berfungsi lah semuanya. Tapi yang paling itu tadi pas di loginnya doang ngapa ada nyatu gitu loh. Kayak apa ya tadi tuh admin dan Admin, segala macam. penggunaan dan Ya sekolah. Ya, harusnya kan Oke. tuh dibedain. Itu Oke. doang sih. Ketiga nih, menurut kalian berdua, selain yang ada di website ini tuh, informasi atau fitur apa yang menurut kalian harus ditambahin ke website ini? fitur yang harus ditambahin. Mungkin fitur ini enggak sih? Kayak lu udah ada nggak fitur kayak si orang tua tuh bisa langsung ngechat ke si sekolahnya? Eh, jadi ini tuh sistemnya tuh kita cuman jadi platform doang kan. Heeh. Jadi ketika kita mencet daftar, Hmm. ntar bukan kita yang nyediain pendaftarannya, tapi ntar si user bakal dialihin ke PBDB sesuai dari SMA-nya masing-masing. Nah, kalau saran gua itu tuh disediain fitur kayak si pengguna umum tuh bisa ngobrol sama si sekolahnya sebelum mereka daftar. Oke. Jadi kan untuk biar si orang tua nih bisa bertanya lebih detail lah kepada Oke. pihak sekolah yang mau dituju Oke. gitu. Karena kan kalau kita cuman sekedar melihat dari informasi yang ada ditunjukkan di profile itu tuh kadang ada Tidak beberapa, sesuai. ya bukan tidak sesuai sih, ada kadang beberapa orang tua tuh yang masih bingung Oke. kayak misalkan sistemnya bagaimana, pendaftarannya apakah zonasinya berapa kilometer di sekolah tersebut, Oke. yang kayak hal-hal detailnya lah. Detail kayak Oke. setelah bayaran dan segala Mm-mm, macam. yang kayak gitu. Sistemnya berarti chat ya. Ya Fitur chat bisa. gitu kan. Kayak tadi kan ada tuh sekolah buat ngehubungin admin. Oke. Nah, Nah, ada. itu juga bisa diberlakuin kayak pengguna umum bisa ngechat ke si sekolah. Oke. Gitu sih. Fitur itu sih penting menurut gua. Menurut lo, Pul? Gua ya paling itu tadi udah ditambahin gendut ya filter itu tadi apa filter chat sekolahnya buat
lebih tahu dalam lagi sekolahnya gimana gitu. Oke. Udah berarti ya. Udah. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan nomor 4. Menurut kalian berdua nih, website atau aplikasi apa yang menurut kalian mudah dan nyaman untuk digunakan? Di luar dari Maksudnya website ini ya. Oh, bebas gitu. Bebas. Website apa aja yang pernah gua Ya, pakai. Apa kayak ya? gimana? Kayak gimana? Oh, kayak Kayak di gambaran gua. Ya, boleh nyebut contoh, tapi apa gitu yang membuat website itu nyaman buat lo. Jadi makainya tuh nggak apa-apa, kayak misal berjam-jam tapi lu masih tetap ngakses gitu. Yang membuat lu nyaman ngakses lama gitu. Apa ya? Mungkin kalau disebutin contoh gue juga bingung. Mungkin kayak websitenya tuh yang paling utama tuh dari si info dan navigasinya itu tuh harus jelas. Mungkin dari segi pewarnaan tombol, terus kayak navigasinya tuh kayak dikasih tahu bahwa misalkan lu mencet tombol ini ntar tuh diarahinnya kemana. Oke. Itu tuh kayak harus dipermudah lah. Terus kayak fitur apa lagi ya? Ya itu sih yang terpenting kalau buat aplikasi sih navigasinya dulu aja. Karena kan orang awam gak mungkin admin ngasih tahu kan tutorial cara bikin cara menggunakan websitenya kan. Betul. Jadi kita sebagai pembuat webnya tuh harus memikirkan bagaimana caranya si user nih pada saat pakai website kita itu tuh bisa mengerti dengan sendirinya tanpa harus ada video tutorial penggunaan website gitu. Itu sih Oke. kalau gua. Kalau dari Ipul, kalau dari gua tadi apa sih sebenarnya? website atau aplikasi apa yang menurut lu paling nyaman? Website ya. Bisa ngasih contoh, tapi lu harus ngejelasin kenapa kayak aplikasi atau website itu tuh nyaman buat lu gunain. Karena ada fitur apakah, atau lu nyaman kalau misalkan website ini tuh infonya jelas atau tombolnya jelas atau apa gitu. Silakan. Website apa ya? AI boleh nggak sih? AI? Boleh, Maksudnya silakan. Kayak Kenapa AI? ya karena kita lebih nyaman dengan AI kan. Kayak berbicaranya dan segala macam. Mungkin contohnya gue ngasih contoh kayak website Gojek. Gojek. Nah, website Gojek tuh dia kan bukan hanya navigasi tombolnya tuh jelas untuk pewarnaannya, cuman dia juga dibarengi ada, lu tau gak sih kayak pop-up gambar simulasi orang gitu. Nah itu tuh juga mempermudah kita bahwa kita tuh lagi ada di halaman ini loh. Dan di halaman ini tuh fungsinya buat ini. Nah itu jadi kayak visualisasinya bagus gitu. Bagus kah atau gimana kah yang menurut lu mudah dan nyaman gitu kalau misalkan lu pakai? Gua pakai paling sih ini apa sih, Gamma AI ya, itu buat apa sih, buat bikin PPT jadi lebih mudah kayak dia. Terus apa sih, kayak dari langsung tempel aja gitu, terus dia terbuat dari sendiri kan, dan dari gambar-gambarnya dan segala macam gitu sih. Jadi websitenya yang gampang dimudah. Iya, gampang mudah untuk digunakan. diakses lah intinya, buat nggak orang tua tuh kan, namanya orang tua kan gaptek ya, jadi kan dia agak bingung tuh buat mencet-mencet dan segala macamnya. Oke, lanjut ya. Boleh. Pertanyaan nomor 5. Menurut kalian berdua nih, apakah website Enusa ini perlu di redesign atau enggak? Redesign tuh maksudnya? Redesign tuh kalian kan lihat UI UX-nya seperti ini, desainnya seperti ini. Menurut kalian personal nih, apakah ada yang perlu diubah? Enggak. Kalau dari gua sih ada ya. Apakah iya benar, tapi apakah ada sesuatu yang ingin diubah atau semuanya dirombak? Enggak ngerombak semuanya sih, ada di beberapa beberapa ini aja, kayak beberapa tombol. Nah, tombol ini kan kalau gue lihat warnanya kan dominan biru semua ya. Betul. Nah, kadang kan kita nggak tahu nih harusnya tuh ada di mana pada saat kita ngeklik tombol, misalkan kita udah daftar nih
Nah, harusnya tuh itu ada perubahan warna atau gradients yang melambangkan bahwa oh ini tuh udah kepencet. Jadi si user tahu oh ini udah pernah gua pencet. Oke. Jadi gak bisa dipencet lagi gitu. Oke. Atau mungkin kalau misalkan dipencet lagi hitungannya jadi kebatalin gitu. Oke. Itu sih paling kalau dari gua. Kalau Dari lu, coloring tombol. Kalau dari gua kan mungkin kalau buat diubah udah digendut tadi ya. Terus kalau gua paling tambah halaman doang sih, nggak perlu harus dirombak dan segala macam. Ini udah bagus maksud gua kan. tambah Paling halaman. tambah halaman doang sih, tapi halaman apa itu belum tahu gua apa. Lebih bagusnya kayak lebih banyak halaman dan enak aja gitu. Tapi dari segi warna, segi desain menurut lo oke. Oke sih, tapi ya kayak kata gendut warnanya terlalu biru Ya, monoton. terlalu monoton sih Ya, monoton lah. warnanya. Oke. Harus ada apa ya? Coloring tambahan nah. Oke. Supaya nggak monoton dan Ya, bosan gitu ya. ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Boleh lanjut. Apa harapan dan saran buat website ini? Harapan Mau harapan atau saran bebas. Harapan sih kalau gue harapannya website ini bisa bisa membantu dan mempermudah orang tua yang mungkin bingung untuk mencari informasi buat ini nyekolahin anaknya. Misalkan anaknya udah SMA, aduh bingung nih mau nyekolahin anaknya di SMA mana ya yang bagus. Nah, dengan adanya website ini tuh bisa membantu mereka gitu. Jadi mereka tuh nggak bingung lagi gitu. Dari Pul? Kalau gua harapannya semoga jadi ya websitenya, semoga dikembangkan bisa jadi apa luas dan segala macam. Terus ini apa semoga websitenya bisa jadi mobile juga ya, mobile biar bisa diakses oleh orang tua lah. Ya. Karena orang tua kan nggak ngerti kan website kan, Ya. lebih ngerti dengan mobile yang bisa diinstal ya, Ya. gitu sih. Ada saran kah? Sarannya mungkin karena ini sekolah website yang bersifat memberikan informasi ya. Kalau bisa ntar untuk protectoringnya dan perlindungan websitenya dilebihin lagi, takut diobok-obok sama orang. Iya. Oke. Mudah sekali buat diobok ini. Ya, Oke. soalnya kalau misalkan defense-nya nggak gede, takutnya ada yang bisa nerobos terus ngeganti Nama ini. ngeganti si profile sekolah ini dengan seenaknya, takutnya gitu sih. Bisa merusak citra. Ya, bisa sekolahnya merusak gitu. citra sekolahnya. Oke. Itu sih. Kalau dari lo ada saran kah? Caranya semangat aja dah. Oke, baik. Terima kasih buat wawancara kali ini. Bye-bye. Mana Bye-bye. jempolnya?